2252. Baik, selamat sore rekan-rekan. Selamat sore, Miss Apakah Dia. Oke, selamat sore Miss Cahya, Miss Asri. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pelatihan melalui video ya Miss ya. Jadi karena ada tugas dari pemateri, jadi semoga dilaksanakannya video ini, semoga dilancarkan ya Miss ya. Nah, jadi yang pertama sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Miss ya. Baik, Miss Cahya, Miss Asri, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk yang hari ini, sebelum kita melaksanakan ke materi selanjutnya ya, teman-teman ya, kita lebih baik ice breaking dulu ya. Ice breaking-nya itu kalian cuma tinggal bilang ular lari lurus berliku-liku ke jalan raya Yogyakarta. Bisa? Bisa, Miss Dia. Bisa. Coba. Coba ya, ular lari lurus berliku-liku ke jalan raya Yogyakarta. Ular lari lurus ke Jakarta, Yogyakarta. Bukan itu. Ular Lari lurus berliku-liku ke Yogyakarta. ke jalan raya Yogyakarta. Panjang banget sih, Miss. Oh, emang sengaja biar kalian tambah fokus. Ya. Baik, jadi coba ya kita mulai dari Miss Cahya dulu. Biasanya lebih semangat Miss Cahya ya. Kalau salah Miss nanti Dia. hukumannya itu terakhir ya Miss ya. Hukumannya ya. Coba Miss Cahya, ular lari lurus lurus ke jalan raya, berliku-liku ke jalan raya ke Yogyakarta. jalan raya Yogyakarta. Coba lagi sekali Miss. Ular lari lurus berliku-liku ke jalan raya Yogyakarta. Lebih cepat Miss. Lebih cepat Miss ya. Lari lurus berliku-liku ke jalan raya Yogyakarta. Lagi sekali Miss. Ular lari lurus berliku-liku ke jalan raya Yogyakarta. Oke, Miss Cahya, terima kasih. Tidak kena hukum. Oke, sekarang Miss Asri, apakah daya ingatnya masih gini ya, masih kuat ya Miss Asri? Gimana Miss Asri? Bisa Miss Asri? Oke. Tadi ular lari lurus berliku-liku ke jalan raya Yogyakarta. Oke. Ya, Miss. Bisa, Miss? Ya, coba Miss. Ayo Miss Asri, semangat Miss Asri. Boleh. Bentar, Miss. Gimana? Ular Ular lari lurus berliku-liku ke jalan raya Yogyakarta. Ular berlari Iya. lurus ke jalan raya berliku-liku. Lebih cepat lagi, Miss. Ular lari lurus ke jalan raya Yogyakarta. Salah Miss Asri. Kena deh. Oke, kena deh ya Miss Asri. Jadi nanti ya di sesi terakhir nanti hukumannya ya. Baik, ya terima kasih ya teman-teman sudah berpartisipasi dalam ice breaking hari ini ya. Oke, singkat padat jelas, kita hari ini adalah melakukan pembelajaran tentang pembelajaran orang dewasa ya, POD biasanya disingkat ya. Dan ada fasilitasinya juga. Nah, di sini di pembelajaran orang dewasa itu ada di materi nomor 8 ya, teman-teman ya. Nah, coba di-share screen dulu ya. Bisa dilihat dulu rekan-rekan. Mohon bantuannya ya, Miss Asri. Ya. Nah, ini teman-teman sudah terlihat share screen-nya? Miss Cahya, Miss Asri? Ya, sudah Miss Dia. Yeah, that's good. Nah, di sini itu ada pembelajaran orang dewasa ya, POD dan fasilitasinya. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran orang dewasa ya, yang lebih banyak nanti. Nah, di sana itu ada true and false. Jadi ada kata benar atau salah ya. Jadi nanti ada tiga pertanyaan buat kalian. Nanti saya yang memandu.
Mungkin siapa nanti yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, coba kita lihat di soal nomor 1. Nah, ini dia. Jadi yang pertama, benar atau salah ya? Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Apakah benar atau salah? Silakan kalian langsung kolom chatnya dijawab ya di sana ya teman-teman ya. Kalian bisa Ini kan? mana kolom chatnya ya, Miss ya? Ada Miss yang titik-titik 3 itu ada tulisan chat gitu. Kalau di sini yang Jawabannya apa, Miss? jawabnya benar atau salah? Salah Udah, atau Miss benar ya? ya. Wah, gimana ya Miss ya? Bener apa salah ya? Udah, Miss. Ayo. Coba diulang dong. Yang pertama itu adalah orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Apakah benar, Miss Cahya, atau salah? Benar. Oke, kita lihat ya siapa orang pertama yang menjawabnya. Nah, Miss Asri, kenapa bisa menjawab benar? Bisa diberikan alasannya mungkin singkat ya Miss Asri ya? Ini benar Bagaimana Miss sekali, Asri? Miss. Jawabannya benar. Karena kan Mengapa? kita sebagai orang dewasa, kita sendirilah yang Mhm. menentukan kehidupan kita. Jadi kalau Iya. tidak langsung kalau ada permasalahan yang mengacu ke kehidupan pribadi kita lebih tertarik Iya. seperti itu. Oke, jawabannya sangat bagus sekali ya dari Miss Asri. Nah, kemudian orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran memiliki relevansi, dampak secara langsung dan pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Jadi sangat benar ya untuk pernyataan nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Nah, yang ini masih di nomor 2 benar atau salah. True or false ya. Jadi nanti untuk jawaban kalian bisa langsung di kotaknya di chat itu ya. Ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini pertanyaannya, orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Silakan di kolom chatnya. Jawabannya adalah benar. Benarkah itu? Atau Iya, salahkah itu? Nah, jadi kenapa Miss Cahya bisa bilang ini adalah benar? Bisa diberikan suatu pendapat atau alasan ya secara singkat aja Miss. Oke, baik. Terima kasih Miss Dia atas kesempatannya. Jadi orang dewasa itu memiliki konsep diri yang bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas dirinya sendiri benar. Kenapa? Karena orang dewasa itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar ketimbang orang yang belum beranjak dewasa. Seperti itu, Miss Dia. Ya, oke. Terima kasih Miss Cahya, sangat luar biasa ya untuk jawabannya terkait tentang pertanyaan yang nomor 2 ya. Karena kita juga harus bertanggung jawab. Nah, dilihat dari sisi kita sebagai guru atau sebagai pendidik, untuk peserta didik kita juga harus bertanggung jawab ya. Kita bisa lihat juga gimana sih kemampuannya dia. Nanti kalau gimana-gimana kan kita harus kita harus bertanggung jawab juga. Misalnya dia melakukan pelanggaran di sekolah gitu misalnya Miss ya. Jadi kita juga harus bertanggung jawab, kemudian kita harus melaporkan juga kepada orang tuanya juga. Seperti itu ya. Jadi sangat berbeda orang dewasa dengan anak kecil, siswa yang masih umur 13, di bawah itu juga. Seperti itu Miss Cahya dan Miss Asri. Nah, kita lanjut yang terakhir ya. Untuk nomor 3. Nah, baik yang nomor 3 itu masih di jawaban di chat nanti ya, rekan-rekan ya. Nah, benar atau salah ya? Pengalaman termasuk kesalahan menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Apakah benar? Apakah salah? Miss Cahya dan Miss Asri. Silahkan Jawabannya dijawab di kolom chat ya. adalah Salah. Benar. 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 Nah, kalau dari Miss Asri, karena dia penjawab pertama, bagaimana Miss? Kalau pendapatnya Miss Asri?
Pengalaman itu terima termasuk kasih. kesalahan Ya. menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Ya, silakan Miss. Menurut Untuk pendapat pendapatnya? saya, pengalaman Ya. termasuk kesalahan jadi dasar pada aktivitas pembelajaran itu Oke. benar, Miss. Kenapa? Nggih. Karena kita sebagai orang dewasa sebaiknya Mhm. belajar dari pengalaman, belajar juga dari kesalahan seperti itu biar tidak Iya, terulang tentu. lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Gitu. Iya, tentu, tentu. Iya, terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya untuk jawaban dari Miss Asri. Nah, kalau dari Miss Cahya, bagaimana Miss? Kalau dari pandangannya Miss, singkat saja Miss. Kalau dari pengalaman menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran, apakah Ya, ada terima kasih suatu Mas ya. masalah atau Mm-mm. pengalaman mungkin Miss bisa diceritakan tapi Iya. singkat ya Miss ya. Kalau menurut Baik. saya sih pengalaman menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Jadi itu benar Miss ya. Iya. Jadi pengalamannya Nggih. misalkan dia salah dalam Nggih. pembelajaran. Jadi di Nggih. pembelajaran sebelumnya itu dia bisa memperbaiki diri ya dari Nggih. yang salah menjadi benar seperti itu Miss. Iya. Oke, bagus sekali Miss Cahya. Terima kasih juga atas pendapatnya, pandangannya terkait tentang pengalaman menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Baik, untuk Miss Asri juga terima kasih atas jawabannya juga ya, Miss Cahya, Miss Asri, thank you ya. Oke, jadi nah sekian dulu untuk pertanyaan benar atau salahnya ya untuk hari ini. Nanti untuk di pertemuan berikutnya kita lanjut lagi ya, rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Jangan bosan-bosan ya dengerin Miss Dia untuk menjadi pemateri untuk hari ini ya rekan-rekan. Thank you atas waktunya. Baik, bisa tolong dibantu Miss Asri? Sebentar nih, Miss. Ya, nggih. Oke, Miss. Ya. Miss Cahya gimana Miss? WFH-nya sangat menyenangkan kah? Kerja Ya, dari sangat rumah. menyenangkan. Ya, babynya gimana Ya, Miss? dinikmati saja. Ya, kita nikmati bareng-bareng ya. Tetap disyukuri ya Miss Babynya ya. syukur Heeh. alhamdulillah. Iya, kangen sekali Tiang belum bisa melalui ke sana. Kanggo ini ya Miss ya, PKKM soalnya macet di mana-mana. Baik, kalau Miss Asri gimana kabarnya Miss di WFH? Kerja dari rumah banyak tugasnya Miss? Sama juga Miss sama yang bekerja di sekolah sama banyaknya Miss. Aduh, di sekolah lebih banyak Di Miss. sekolah lebih banyak ya, Miss. Semangat ya Miss. Aduh. Nggih. Oh iya, besok kita kedatangan guru baru loh. Oh iya. Guru baru. Guru apa Asik. sih, Miss? IPS Miss, cewek cantik. Bohai. Masa? Iya. Bisa jadi saingannya Antaya ini. Aduh. Aja. Oke, sudah ya rekan-rekan, kita balik lagi ke materi berikutnya, yaitu penjelasan tentang pembelajaran orang dewasa POD, biasanya disingkat ya rekan-rekan ya. Jadi ini selama saya pelatihan selama 8 hari ini banyak sih ya pengetahuan, wawasan, kemudian sesuatu yang baru yang bisa saya sampaikan, dan saya di sini bukan menggurui rekan-rekan ya, maksudnya sama teman-teman, Miss dan Misternya. Jadi di sini kita saling sharing ya terkait tentang pembelajaran yang dikasihnya oleh pemateri, kemudian apa saja materi-materi yang diberikan ya. Semoga kalian juga tetap semangat mengikuti pelatihan ya sampai akhir ya, sampai di hari 10 biar tetap merdeka gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke ya. Terus, nah ini di sini ada pengertian, teori, karakteristik, dan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, bisa dibantu Miss Asri? Pengertian pembelajaran orang dewasa. Nah, oke, terima kasih Miss Asri. Lalu di sini kan ada ya rekan-rekan ya pengertiannya bagaimana. Di sini sudah dijelaskan misalnya andragogi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani. Aner atau yang berarti orang dewasa. Agogi atau agugus yang berarti pemimpin atau membimbing. Jadi andragogi dapat diartikan sebagai pemimpin atau pembimbing orang dewasa. Oke, ya bisa dilanjut Miss Asri? Nah, ini dia orangnya ya. Sepertinya nampak sudah tua, beda dengan kita-kita yang masih muda. Oke. Teori pembelajaran orang dewasa menurut Cowles. Jadi di sini ada teori dari salah satu pembelajaran orang dewasa ya rekan-rekan ya. Ada dari Malcolm
shape her clueless. Jadi di sini mohon maaf kalau misalnya ada kalimat yang salah saya ucap ya, karena beda aksen soalnya. Merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang disebut dengan andragogi. Menurut Colles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu andragogi itu mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Seperti itu rekan-rekan, lanjut lagi Miss Asri. Baik, nah di sini itu ada karakteristik belajar orang dewasa. Biasanya kan tidak hanya orang dewasa memiliki karakteristik ya, Miss Cahya dan Miss Asri, kita sendiri juga memiliki karakteristik berbeda-beda ya. Saya sendiri punya karakteristik, Miss Asri punya, Miss Cahya juga punya ya, untuk orang dewasa. Nah, anak kecil pun juga punya. Siswa-siswi pun pasti punya karakteristik yang berbeda-beda tentunya, Miss ya. Jadi di sini untuk penjelasannya yaitu bisa dibaca pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajaran dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajaran anak-anaknya. Pada tahun 1984, Colles itu kemudian menambahkan asumsinya yang kelima. Jadi ada penambahan ya, yang dulu itu ada 4, sekarang ada 5 ya. Jadi yang pertama itu adalah dari konsep diri, kemudian dilanjut dari pengalamannya bagaimana, motivasi belajarnya bagaimana, orientasi belajarnya bagaimana, kesiapan belajarnya bagaimana ya. Bisa dilanjut lagi? Oke. Jadi ini adalah karakteristik belajar orang dewasa yang tadi sudah saya jelaskan. Ini adalah komponennya. Yang pertama konsep diri. Kemudian selanjutnya adalah pengalamannya bagaimana, kesiapan belajar. Misalnya si siswa itu gimana sih kesiapan belajarnya selama ini? Misalnya dalam keadaan pandemi corona kayak gini, kesiapannya apakah sudah matang, sudah 100% matang, atau cuma 50% atau mungkin 20%. Jadi itu kita sebagai pendidik harus mengetahui hal tersebut ya, rekan-rekan ya. Kemudian orientasi belajarnya. Kalau orientasi belajar itu sebagai individu yang dewasa atau matang, kemudian itu lebih ke menjadi berpusat pada masalah problems centeredness. Jadi seperti itu ya orientasi belajarnya. Kalian bisa untuk rekan-rekan Miss Cahya atau Miss Asri bisa dibaca juga untuk slide-nya ya, biar sama-sama tahu baik itu wawasannya, apa sih sebenarnya karakteristik seorang karakteristik belajar orang dewasa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana motivasi belajarnya. Kalau kita lihat di sini, di slide-nya ini, semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya itu lebih berasal dari dalam diri. Maksudnya adalah motivasi internal. Jadi kalau motivasi belajar itu ada dalam dirinya kita sendiri, ada di luar, maksudnya eksternalnya. Kalau dalam diri itu bagaimana, eksternalnya itu bagaimana dengan lingkungannya. Kalau dalam diri, misalnya anak tersebut mungkin suka nggambar gitu ya, nggak terlalu suka explore itu adalah eksternalnya. Ada yang suka lebih memotivasi bagaimana eksternalnya dia gitu ya rekan-rekan ya. Kemudian di mana keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup dan sebagaimana menjadi motivator yang paling ampuh. Gitu ya rekan-rekan ya. Dari karakteristik kelima ini Dari karakteristik kelima ini apakah ada pertanyaan dari Miss Cahya dan Miss Asri atau bisa saya lanjutkan? Silakan Miss Dia, bisa dilanjutkan dulu. Oke, kita lanjut lagi. Bisa dilanjutkan? Ya, terima kasih. Nah, jadi untuk prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa itu, kita lihat dari Claules itu pada tahun 1984 itu menyarankan ada 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa ya rekan-rekan ya. Nah, jadi di sana tuh ada 4 prinsip. Yang satu itu adalah keterlibatan, kemudian pengalamannya, dan relevansi dan dampaknya bagi kehidupan dan berpusat pada masalah. Jadi di sana ada 4 yang disarankan. Nah, coba dilanjut lagi, Miss. Nah, di sini sudah ada penjelasannya juga ya, teman-teman ya, Miss Cahya dan Miss Asri, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, biasanya di sini juga sudah ada keterlibatannya, pengalamannya bagaimana, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan
itu bagaimana, berpusat pada masalah apa gitu ya, rekan-rekan ya. Jadi kalau keterlibatan itu dilihat dari orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Nah, lalu dilihat lagi juga dari pengalamannya menjadi dasar pada aktivitas pembelajarannya. Nah, misalnya punya pengalaman nih, muridnya mungkin nakal gitu. Kan tahu jadinya kita, oh gini nih aktivitas anaknya. Kalau misalnya di rumah, pantes dah misalnya main game aja kerjaannya, nggak ngerjain tugas, sampai harus wali kelasnya itu harus terus neror-neror orang tuanya, harus ngingetin, seperti itu ya pengalamannya. Bisa seperti itu contoh sedikit. Tuh. Kemudian relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, jadi orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Jadi relevansi itu lebih ke dampaknya bagaimana, apa namanya tuh, ke kehidupannya, pekerjaannya, apa namanya. Nah, seperti itu ya, kehidupan pribadi dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut yang terakhir adalah pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Itu jadi berpusat pada masalah, about the problems. Oke. Baik, bisa dilanjutkan. Ada pertanyaan kira-kira rekan-rekan terkait tentang prinsip-prinsipnya? Apa dilanjut? Bisa dilanjutkan, Ya. Miss Dia. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jika tidak ada pertanyaan ya. Jadi fasilitator ya, Miss ya. Bisa minta bantuan Miss Astri nggih? Ya. Lagi satu materinya fasilitator. Bagaimana sih kita itu menjadi seorang fasilitator yang baik dan menjadi mempermudah kita untuk berbicara di depan umum gitu ya. Sebenarnya materinya nggak terlalu banyak ya rekan-rekannya. Ini singkat-singkat saja yang presentasikan sedikit ya. Bagaimana, Miss Asri? Ada? Oke, siap-siap. Terus Miss Cahya, gimana perasaannya selama mengikuti IHT sudah 8 hari, Miss? Sangat keren, Miss ya. Udah 8 hari bisa keren. kita lalui. Aduh, G. Gimana, Miss? Ada soal-soal yang susah dikerjakan atau tugas-tugasnya, Miss? Oh, tentunya ada dong, Miss. Ya, tapi yang penting dibuat, Miss ya. Kata pemateri itu yang penting dibuat, tidak ada yang salah ataupun benar dalam suatu pendapat gitu. Miss ya, tetap semangat Miss Cahya, tetap semangat Miss Astri. Terima kasih Miss Dia juga ya. Iya, okay. Terus, nah, iya, oke, Miss Astri sudah? Iya, sampai. Oke, kita lanjut lagi rekan-rekan. Nah, jadi yang selanjutnya adalah bagaimana bagaimana pelaksanaan in-house training dalam materi fasilitasi ya, teman-teman ya. Fasilitasi itu sama dengan kita sebut sebagai fasilitator ya. Fasilitator, jadi maksudnya adalah orang yang memfasilitator kita. Bagaimana cara mempermudah suatu hal. Ya, jadi di sini ada penjelasannya, definisinya apa, kemudian prinsipnya apa, keterampilan dasarnya apa, teknik-tekniknya bagaimana, penerapannya bagaimana. Nah, singkat padat jelas, kita langsung ke definisinya ya rekan-rekan ya. Jadi kita lihat di sini, definisinya itu adalah fasilitasi merupakan suatu seni dan ilmu untuk membuat suatu proses menjadi lebih mudah. Jadi buat apa? Buat yang lebih susah. Langsung cari yang proses yang lebih mudah saja ya. Gitu ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian fasilitator dalam sebuah pelatihan itu bertugas untuk mempermudah orang mendapatkan ilmu dengan cara dan prinsip yang dipercayai oleh andragogi. Ya, pembelajaran orang dewasa gitu. Jadi kita lanjut lagi. Miss bisa minta bantuan. Ya. Baik, kita lanjut ke prinsip-prinsip fasilitasi atau sebagai fasilitator ya. Jadi yang pertama itu ada kesiapan. Tentunya kita perlu kesiapan dalam menjadi seorang fasilitator ya rekan-rekan ya. Kalau misalnya nggak ada persiapan nanti mau ngomong apa nanti kita di depan ya. Baik itu tatap muka ataupun lewat daring ya rekan-rekan.
baik itu Zoom atau Google Meet. Nah, jadi untuk fasilitator kesiapan itu adalah fasilitator harus siap terhadap sesi yang akan dipandu, kesiapan yang dimaksud dengan dimaksud tidak hanya kesiapan terkait tentang materi, bahannya, surveinya dan lain sebagainya ya, agar mempersiapkan hal-hal mungkin terjadi tidak sesuai dengan rencana seperti itu. Jadi sangat harus kita perhatikan di kesiapan fasilitatornya. Oke, jadi selanjutnya adalah kejelasannya. Berarti di sini adalah prinsip dari fasilitator itu adalah kejelasannya. Penting bagi fasilitator memiliki kejelasan dalam setiap proses pelatihan seperti apa tujuannya, bagaimana peserta dapat mencapai tujuannya, dan bagaimana peran fasilitator mengoptimalkan proses yang memungkinkan peserta dapat mengambil kesimpulan dan keputusan. Oke, bisa dilanjut? Baik. Nah, ini juga selanjutnya nomor 3 yaitu netral. Nah, prinsip fasilitator itu bersifat netral ya rekan-rekan ya. Fasilitator harus bersifat netral terhadap pendapat atau ide pesertanya. Setiap kontribusi anggota kelompok dalam diskusi maupun aktivitas berbagi pengetahuan, berbagi tentang pengalaman, sama-sama berharga ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat dari pengelolaan pengetahuannya, di mana setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pelatihan atau lokakarya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan budaya yang bisa dibagikan kepada orang lainnya, gitu ya. Berarti sangat penting yang bersifat netral, nggak misalnya memihak gitu ya. Misalnya, oh ini pesertanya, oh gini kayaknya nggak bagus deh. Oh ini pesertanya seperti ini gitu ya, maksudnya netral maksudnya ya. Jadi kalau pengelolaan pengetahuan itu udah juga dijelaskan. Jadi lanjut Miss. Nah, jadi yang nomor 5 itu adalah ada nomor 6 dan nomor 7. Nah, di sana ada fasilitator harus memiliki strategi yang melimpah. Tentunya ya, harus melimpah ya strateginya. Jangan cuma stuck satu aja strateginya, harus ada plan 1, plan 2, plan 3 dan berikutnya. Kemudian yang nomor 6, setiap proses fasilitasi itu harus dapat menumbuhkan pengetahuan dan pengalamannya. Tentu saja ya rekan-rekan ya, sangat dibutuhkan sekali itu menumbuhkan pengetahuannya dan pengalamannya. Kemudian yang terakhir yaitu rules of 7. Dimaksud adalah maksimum jumlah instruksinya. Jadi berapa sih jumlahnya yang harusnya boleh masuk? Misalnya kalau Zoom berapa? Terus kalau misalnya Google Meet berapa? Kalau tatap muka berapa? Apalagi sekarang kan kondisinya pandemi seperti ini ya rekan-rekan ya. Tuh ya. Oke, lanjut Miss di keterampilan dasar fasilitator. Oke, kita lanjut lagi. Keterampilan dasar fasilitator itu ada keterampilan bertanya, keterampilan merancang proses, keterampilan mendengarkan bagaimana aktifnya si peserta itu menjawab pertanyaan, dan keterampilan melakukan observasi. Ini sangat penting ya rekan-rekannya dalam menjadi fasilitator ya. Lanjut lagi. Teknik-teknik dalam fasilitator itu yaitu, nah bisa kalian simak juga di PPT-nya nanti ya. Kemudian nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu paragraph, summary, and validating ya, right? Oke, next. Oke, teknik-teknik dalam fasilitasi itu bisa kalian baca ya rekan-rekan ya. Di sana ada mencari tahu, mengimbangkan, mendorong, menggali pendapat peserta. Lanjut lagi, Miss. Oke, teknik dalam fasilitasi. Bisa kalian baca ya rekan-rekan ya, Miss Asri dan Miss Cahya, teknik-teknik dalam fasilitasi, kemudian bagaimana penerapannya, dan bagaimana partisipasinya rekan-rekan ya. Di sana sudah lengkap sekali ya. Nah, interaksinya bagaimana? Ada yang bentuk visual, foto, dan lain sebagainya. Baik. Nah, sudah ya rekan-rekan ya. Oke, apakah ada pertanyaan kira-kira yang ingin disampaikan Miss Asri atau Miss Cahya? Masih ada waktu ya Miss Asri ya? Masih ada waktu? Masih. Oh ya. Oke.
Gimana? Miss Cahya mau bertanya atau Miss Asri? Yang singkat-singkatnya. Ini kan tentang materi fasilitasi. Bagaimana kita Ya. menjadi fasilitator. Saya mau tanya, Nggih. menurut Miss Diah, bagaimana sih tips dan trik kita agar percaya diri tampil di depan umum? Miss? Kan biasanya kita nervous tuh. Gimana cara mengakalinya? Berarti triknya ya, rekan-rekan ya, berarti trik biar bisa pede ya. Nah, jadi sangat penting ya rekan-rekan ya kalau dilihat dari bagaimana triknya biar kita bisa pede, terus biar nggak demam panggung ya kalau misalnya kita ketemu secara langsung atau tatap muka ya. Kalau misalnya daring seperti ini kan nggak kelihatan tegangnya, apalagi pakai masker gini kan berbeda kalau misalnya kita berada di depan banyak orang atau di tempat umum. Jadi mungkin hal yang pertama kalau menurut saya, Miss ya, mungkin ada juga pendapat yang lain dari Miss Asri, Miss Cahya, pasti beda-beda juga ya. Kalau Tiang sih pribadi, yang penting kesiapannya dulu, Miss. Kita udah siap belum untuk melakukan apa namanya tuh nanti menjadi fasilitator? Udah paham belum materinya nanti? Terus kejelasannya seberapa? Kemudian emang sangat perlu sih persiapan tersebut, Miss. Mau bilang apa nanti? Materinya apa? Nanti biar nggak blank nanti kita harus bagaimana ya? Karena fasilitator itu kan beda-beda sifatnya, maksudnya karakternya mereka beda-beda, kemampuannya mereka berbeda-beda. Belum lagi kalau misalnya jadi fasilitator yang sudah wah gitu loh maksudnya ya, udah sering ngomong di depan umum misalnya gitu kayak Mary Riana itu ya, udah bisa jadi apa namanya tuh motivasi-motivasi dan masih banyak lagi yang bisa menjadi fasilitator dan kita pun sendiri bisa jadi fasilitator, Miss ya. Miss Asri bisa, Miss Cahya juga bisa, gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu, Miss Asri, gitu ya. Itu, Miss. Ya. Bisa menerapkannya langsung deh, Miss. Mungkin Miss Ya. Cahya? Miss Cahya, apakah ada? Atau sudah dicukupkan? Masih ada waktu? Masih ada waktu, Miss Asri? Miss Asri? Masih lagi 6 menit, Miss, waktunya. Oke. Terima kasih, Miss Masih ada Asri. waktu, saya mau bertanya, Miss Diah ya. Iya. Pertanyaannya simpel kok. Seberapa efektif pembelajaran orang dewasa dalam pelaksanaan di sekolah? Nah, kalau untuk pembahasan yang tadi nomor 2 berarti ya materinya ya sebelum yang benar salah itu ya, Miss ya. Miss Cahya, terima kasih atas pertanyaannya juga. Seberapa efektif ya pembelajaran orang dewasa di sekolah. Nah, kan kita sudah tahu bahwa pembelajaran orang dewasa itu berbeda dengan pembelajaran apa itu bunyinya? Pembelajaran orang dewasa itu berbeda dengan pembelajaran anak kecil, siswa. Berbeda karakternya, guru-guru berbeda karakternya. Jadi kalau mau efektif itu dilihat dari kualitas sekolahnya, dilihat dari sebagaimana memadainya sekolah tersebut. Kemudian terus kemampuan siswa harus dilihat juga. Mungkin ada yang pinter, ada yang males. Apalagi di masa pandemi gini ya, banyak siswanya yang males-males, Miss dan Miss Cahya dan Miss Asri. Seperti itu sih, Miss. Seberapa kita efektifnya harus disesuaikan dengan kualitas sekolah, visi misinya, terus seberapa memadainya fasilitas yang diberikan, sama kemampuan siswa, ya. Seperti itu, Miss Asri, Miss Cahya, I'm sorry. Seperti itu. Bisa, Miss Cahya dan Miss Asri? Ya. Oke. Baik rekan-rekan, terima kasih baik yang sudah memberikan pertanyaan dan terima kasih saya sudah memberikan pemateri untuk hari ini. Jadi kita cukupkan ya. Jadi untuk yang kalah tadi ice breaking-nya bisa memberikan penutupan ya. Karena kita diawali oleh doa, kita tutup dengan doa juga. Ya. Jadi terima kasih buat Miss Asri dan Miss Cahya sudah mendengarkan saya menjadi pemateri untuk hari ini. Thank you. Bisa Miss Asri tolong dipandu ya. Terima kasih Miss Diah untuk materi hari ini sangat bermanfaat sekali. Karena tadi kita dibuka dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa nih Miss kalian. Jadi untuk berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai.
Ya, terima kasih Miss Asri atas partisipasinya. Jadi rekan-rekan terima kasih ya buat semuanya yang sudah mendengarkan saya, dan saya minta maaf jika ada salah-salah kata juga ya dalam pengucapan dan lain sebagainya. Jadi terima kasih banyak Miss Asri, Miss Cahya. Semoga kita kedepannya bisa menerapkan sekolah penggerak ya di masa pandemi COVID-19 ataupun di tatap muka nanti ya. Baik, sekian dari saya Miss Diah. Terima kasih bisa live group ya rekan-rekan. Terima kasih. Sampai jumpa.